Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang perjanjian Aqobah dan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yuk sama-sama kita berdoa, semoga kita dilancarkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah tidak lepas dari datangnya suku Khazraj saat mereka datang ke Mekah pada musim haji tahun 620 Masehi. Setiap tahun, mereka memang rutin mengunjungi Ka'bah yang saat itu masih menjadi pusat penyembahan berhala. Suku Khazraj adalah suku yang berasal dari Yatsrib. Mereka hidup berdampingan dengan Yahudi. Pada dasarnya, suku Khazraj adalah suku yang pandai. Hanya saja mereka kalah dari Yahudi karena Yahudi mempelajari ilmu dari kitab Taurat. Pada tahun 620 Masehi, pada musim haji, beberapa orang suku Al-Khazraj pergi ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka memeluk Islam. Melalui dakwah Nabi, 6 orang masuk Islam saat itu. Setelah kembali dari Mekah, suku Al-Khazraj mengabarkan datangnya Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad SAW, kepada penduduk lainnya. Kaum Ansor, itulah sebutan untuk suku Al-Khazraj, suku Aus, dan beberapa suku lainnya. Pada tahun 621 Masehi, 12 orang Ansor datang ke Mekah dan diam-diam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Baiat Aqobah I terjadi. Adapun isi Baiat Aqobah I adalah tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, dan setia kepada Rasulullah. Setelah terjadi Baiat Aqobah I, kaum Ansor kembali ke Yatsrib. Pada tahun 622 Masehi, diam-diam beberapa orang kaum Ansor pergi ke sebuah bukit untuk menemui Rasulullah SAW. Ada 73 laki-laki dan 2 perempuan, dan di sanalah terjadi Baiat Aqobah II. Pada perjanjian ini, Muhammad SAW meminta mereka berjanji mendengarkan dan mentaati Nabi Muhammad SAW, membelanjakan harta di jalan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir, dan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi diri sendiri dan keluarga. Pada 26 Safar tahun 14 kenabian, rumah Rasulullah SAW dikepung. Allah memberi petunjuk agar Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW di dalam kamarnya. Allah menutup mata Quraisy. Rasulullah keluar rumah tanpa dilihat oleh kaum Quraisy. Rasulullah berjalan sambil menaburi kepala kaum Quraisy dengan pasir dan membaca surat Yasin ayat 1-9. Lalu Rasulullah menemui Abu Bakar dan mereka pergi meninggalkan kota Mekah melalui jalur yang berseberangan agar kaum Quraisy tidak dapat menemukan mereka. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari.
Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Saat tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansor. Dari situlah Rasulullah mulai membina dan menata kehidupan masyarakat Madinah. Adapun langkah-langkah yang diambil Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah adalah sebagai berikut.